Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bangsa Trio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode ke-8. Oke, tanpa basa-basi lagi, sequel langsung ke filmnya. Di episode 8, Lucifer sedang bermain monopoli dengan Chloe dan Trixie sembari menikmati lollipop. Setibanya di Lux, Lucifer mendapati jika Amenadiel sudah berada di sana. Di sini Amenadiel datang untuk mengetahui kabar dari Lucifer. Lucifer pun mengatakan jika dia baik-baik saja walau tanpa Amenadiel. Amenadiel turut senang ketika mengetahui Lucifer menjalin kedekatan dengan Trixie, putri dari detektif Chloe. Lucifer lalu mengatakan kenapa Amenadiel tidak menemui Dr. Linda yang sedang cuti untuk mengurus suaminya yang meninggal. Amenadiel yang baru mengetahui hal tersebut segera pergi untuk menemui Dr. Linda. Chloe dan Lucifer tiba di lokasi TKP. Di sini Dan mengatakan jika korban kali ini bernama Kim Jones yang merupakan seorang insinyur komputer. Ella mengatakan jika kemungkinan korban tewas akibat pukulan benda tumpul berukuran kecil dan solid. Selain itu, untuk saat ini benda yang digunakan pelaku membunuh korban belum ditemukan. Di sini Chloe serta Lucifer lalu menemui Esther yang merupakan teman sekamar korban. Bisa dilihat jika Esther ini merupakan wanita yang gila terhadap dunia maya. Esther mengatakan jika semalam dia mendengar Kim bertengkar dengan seseorang melalui panggilan telepon. Dari hasil pelacakan, Kim melakukan panggilan dengan seseorang di perusahaan kencan eksklusif bernama Top Meat. Di sini Chloe dan Lucifer bertemu dengan Mac, CEO dari Top Meat. Chloe dan Lucifer mendapat informasi jika Mac sempat beradu argumen dengan Kim sebelum dia meninggal. Chloe lalu menanyakan bagaimana Mac bisa mengenal Kim. Mac mengatakan jika Kim diketahui telah meretas situs Top Meat karena marah tidak diterima sebagai pengguna aplikasi Top Meat yang memiliki standarisasi sangat tinggi bagi penggunanya. Ketika Chloe meminta daftar pengguna aplikasi Top Meat, Mac pun menolak memberikannya dengan alasan untuk menjaga privasi pengguna. Di kantor kepolisian, Ella terkejut mendapati Charlotte sudah menunggunya. Di sini Charlotte menemui Ella untuk menanyakan bagaimana Ella bisa mengetahui kegelapan di dalam diri Charlotte. Selain itu, Charlotte juga meminta Ella untuk membantunya menghilangkan kegelapan di dalam dirinya. Ella pun mengatakan jika untuk saat ini dia belum bisa membantu Charlotte karena masih sibuk dengan kasus yang ditangani. Ketika Dan masuk ke ruangan itu, Ella memanfaatkannya untuk pergi meninggalkan Charlotte, namun Dan di sini juga ikut pergi meninggalkan Charlotte. Di kantor Dr. Linda, Amenadiel datang untuk menemui Dr. Linda. Di sini Dr. Linda langsung menanyakan pendapat Amenadiel mengenai guci mana yang bagus untuk digunakan dalam upacara kematian sang suami. Selain itu, Dr. Linda juga meminta Amenadiel untuk menemani keesokan harinya. Di kantor kepolisian, Ella mengatakan jika Kim sempat melakukan kencan dengan salah satu pria pengguna aplikasi Top Meat. Masalahnya, di sini mereka tidak mempunyai banyak informasi mengenai pria tersebut. Akhirnya, Chloe pun memutuskan untuk pergi ke acara Top Meat demi menemukan pria tersebut yang diduga sebagai pelaku. Di sini, Lucifer pun mencoba untuk membantu Chloe agar penyamaran mereka nampak sempurna. Lucifer kemudian membantu Chloe untuk belajar sedikit rayuan dan gaya bahasa yang sedikit nakal. Di sini Trixie juga ikut menonton ketika Lucifer mengajarkan beberapa pose kepada detektif Chloe. Di kantor kepolisian, Ella seperti ketakutan menghindari Charlotte yang sangat ingin dekat dengannya. Di dalam lift, Charlotte mengatakan kepada Ella jika dia mengikuti pelatihan forensik yang artinya Charlotte akan menjadi murid dari Ella demi bisa dekat dengan Ella. Sebelum Chloe masuk ke acara Top Meat, Lucifer sempat memberikan alat komunikasi untuk mengarahkan detektif Chloe. Di dalam acara, Lucifer yang mengarahkan semua kegiatan Chloe justru membuat Chloe seperti wanita yang tidak waras. Chloe pun akhirnya membuang alat komunikasi untuk melakukan sebuah improvisasi demi menemukan pria yang mereka cari. Di dalam mobil, Dan sempat melarang Lucifer untuk menyusul Chloe, tapi karena Lucifer keras kepala, akhirnya Lucifer menyusul Chloe ke dalam acara bertepatan dengan Chloe yang menemukan pria yang mereka cari. Sayangnya, di sini pria tersebut justru kabur karena mendengar Lucifer mengatakan mengenai alat komunikasi yang dibuang oleh detektif Chloe. Ternyata pria tersebut adalah Benji, seorang DJ papan atas. Benji kabur dari Lucifer dan Chloe karena mengira mereka adalah paparazzi yang terus mengejar Benji. Di ruang interogasi, Benji mengatakan jika dia memang sempat berkencan dengan Kim 2 kali. Benji di sini tidak mengira jika Kim sudah tewas.
Benji kemudian mengatakan jika teman sekamar Kim seperti memiliki rasa iri dan cemburu ketika Kim berkencan dengan Benji. Di sini Chloe pun berspekulasi jika Esther kemungkinan adalah pelakunya dengan motif rasa iri dan cemburu kepada Kim. Saat Lucifer melihat beberapa postingan foto milik Esther, di sini Chloe menemukan satu benda yang hilang di bagian background. Dan benda tersebut adalah barbel merah muda yang sesuai dengan penjelasan Ella jika Kim tewas akibat pukulan benda tumpul kecil dan solid. Ketika Chloe dan Lucifer pergi untuk menemui Esther, di sini terlihat jika Ella nampak bersembunyi menghindar dari Charlotte. Di sini Charlotte menanyakan kenapa Ella selalu menghindar darinya. Ella pun menjawab jika dia bukan menghindar tapi dia hanya sedang sibuk untuk saat ini. Selain itu, Ella juga mengatakan jika dia tidak suka terhadap orang yang berbohong karena program pelatihan forensik yang dikatakan oleh Charlotte sebenarnya tidak ada. Di tepi pantai, Dr. Linda menunjukkan kepada Amy Needle tempat yang akan digunakan untuk upacara kematian suaminya. Di sini Dr. Linda juga mengatakan jika dia merasa kacau dan sangat ketakutan karena semenjak bertemu dengan Lucifer, Messi, Amy Needle dan juga ibunya, Dr. Linda semakin yakin jika masih ada hari pembalasan setelah kematian. Selain itu, Dr. Linda juga memberitahu Amy Needle jika dia berharap tidak pernah bertemu dengan mereka. Chloe dan Lucifer akhirnya bertemu dengan Esther. Di sini Chloe menanyakan kemana barbel merah muda yang terdapat di postingan foto milik Esther sebelumnya. Esther pun menjawab jika dia tidak memiliki barbel seperti yang disampaikan oleh Chloe. Lucifer lalu menggunakan kekuatannya dan mengetahui jika hasrat terbendam Esther hanyalah ingin berhenti berbohong demi sebuah postingan di media sosial. Selain itu, Esther mengungkapkan barbel yang dimaksud oleh Chloe adalah barbel milik Kim sendiri. Sebagai informasi tambahan, beberapa hari terakhir ini Kim memang sedang menunggu uang masuk ke dalam rekeningnya dalam jumlah yang besar. Di luar rumah, Chloe mengatakan mungkin pelaku membunuh Kim karena menginginkan uang yang akan diterima oleh Kim. Tapi di sini Lucifer justru mengatakan jika dia akan pergi ke suatu tempat tanpa mengajak detektif Chloe. Di tepi pantai, Dr. Linda meminta maaf karena perkataannya yang tidak berharap bertemu dengan Amy Needle dan yang lainnya. Di sini Amy Needle lantas mengajak Dr. Linda untuk berbaring di sampingnya. Amy Needle mengatakan jika dulu saat dia masih menjadi malaikat, dia sering menatap ke bawah ke arah bumi dan mengetahui segala hal. Tapi sekarang justru sebaliknya, Amy Needle lebih sering melihat ke atas ke arah awan karena tidak mengetahui segala hal. Tapi Amy Needle tetap merasa tenang dan nyaman dengan semua hal yang dia jalani saat ini. Ketika Chloe dan Ella membahas mengenai uang milik Kim, tiba-tiba Charlotte datang dan mengatakan jika dia menemukan perjanjian kontrak kerja antara Kim dan Meg. Diketahui jika Kim sebenarnya bekerja untuk Meg 2 tahun yang lalu. Kemungkinan di sini Kimlah yang menciptakan dan mendesain aplikasi TopMeet. Dari fakta yang sebenarnya, ternyata Kim menyewa Meg untuk mendapatkan investor demi mengembangkan aplikasi ciptaannya yaitu TopMeet. Sekarang jelas jika Meg memiliki motif membunuh Kim untuk menguasai TopMeet dan juga mendapatkan semua cuan dari aplikasi tersebut. Masalahnya, mereka di sini masih membutuhkan barang bukti agar bisa menangkap Meg. Charlotte pun menambahkan kemungkinan barbel yang menjadi alat pembunuhan berada di rumah Meg. Lucifer datang ke rumah Meg untuk mengajak Meg berakhir pekan di Las Vegas. Namun di sini Meg menolak karena memiliki tamu spesial yaitu detektif Chloe. Di sini Lucifer menghampiri Chloe dan memintanya untuk segera pergi karena Lucifer akan mengajak Meg berakhir pekan. Sayangnya, Chloe di sini menolak untuk pergi dan memberitahu Lucifer jika Meglah yang membunuh Kim. Dan Chloe berada di sini karena mencari barbel yang digunakan untuk membunuh Kim. Saat Meg pergi, Lucifer meminta Chloe untuk mengecek ke kamar mandi dan ke kulkas. Tapi menurut Chloe itu bukan ide yang bagus. Akhirnya Lucifer pun meminta Chloe untuk mengecek di perapian. Dan benar saja, Chloe menemukan barbel merah muda yang berlumuran darah di dalam perapian. Bertepatan dengan itu, Meg keluar sembari menodongkan senjata ke arah Chloe dan Lucifer. Meg membenarkan jika dia memang membunuh Kim demi menguasai TopMeet. Di sini, Lucifer memiliki ide untuk melempar patung kepala Meg ke arah Meg. Dengan refleks yang sangat bagus, Meg berhasil menangkap patung kepalanya hingga membuat Chloe berhasil meringkus Meg. Di kantor Dr. Linda, Lucifer datang dan menceritakan semua kejadian yang dia alami. Selain itu, di sini Lucifer sempat menanyakan bagaimana kabar Dr. Linda. Dr. Linda pun menjawab jika dia sempat terpuruk, namun seseorang berhasil mengubah sudut pandangnya dan membuatnya merasa tenang. Di kantor kepolisian, Ella terkejut dengan kedatangan Charlotte di sana.
Sebelum Charlotte menyampaikan tujuannya, di sini Ella berterima kasih karena tanpa kontrak perjanjian dari Charlotte, maka kasus ini belum bisa diselesaikan. Ella pun terkejut ketika mendengar jika Charlotte mendapatkan surat kontrak itu dengan mencurinya. Namun Ella tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Charlotte karena berbuat baik itu butuh latihan. Akhirnya di sini Charlotte mengatakan jika dia menerima tawaran dari kantor kejaksaan untuk membantu kepolisian menuntut pelaku kriminalitas. Charlotte pun merasa jika pekerjaan ini sangat sempurna bagi dirinya untuk melatih berbuat baik. Selain itu, Charlotte juga akan sering berada di kantor kepolisian dan bertemu dengan Ella. Di rumahnya, Chloe sedang menemani Trixie bermain monopoli seperti biasanya. Di sini Trixie menyadari jika ada salah satu bidak yang menghilang, dan ternyata bidak yang hilang adalah bidak sepatu yang dibawa oleh Lucifer. Dan episode 8 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.